Bayangkan setelah berbulan-bulan menulis artikel ilmiah, hasilnya malah ditolak oleh jurnal internasional. Apa yang salah? Apa kita salah memilih jurnal? Atau mungkin artikel kita belum memenuhi standar? Pastikan sudah subscribe dahulu biar tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Chapter 1, Tren Publikasi Jurnal Internasional di 2025. Dunia akademik terus berubah, dan tahun 2025 membawa banyak perkembangan baru dalam publikasi jurnal. Kalau dulu kita hanya fokus pada menulis dan mengirim artikel, sekarang ada banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari kebijakan baru hingga ancaman jurnal predator. Peningkatan standar kualitas jurnal bereputasi. Banyak jurnal meningkatkan standar peer review mereka, memperketat seleksi artikel, dan menuntut metode penelitian yang lebih transparan. Kebijakan baru, kenaikan jabatan akademik. Menyadari bahwa kini kenaikan jabatan akademik semakin ketat, beberapa institut menuntut publikasi di jurnal Q1 dan Q2. Tren open access versus subscription-based journal. Open access semakin populer, tapi banyak jurnal tetap menerapkan biaya APC atau Article Processing Charge yang tinggi. Oleh karena itu, memilih dengan bijak terlebih dahulu. Ancaman jurnal predator yang semakin canggih. Di tengah kebingungan, hampir terjebak jurnal predator yang terlihat profesional, kini belajar lebih teliti memilih jurnal. Nah, setelah kita tahu tren publikasi, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana cara memilih jurnal yang tepat. Chapter 2, Memilih jurnal yang tepat. Saat ini, banyak yang merasa senang saat artikel mereka diterima dengan cepat. Tapi hati-hati, tidak semua jurnal itu kredibel. Ada jurnal predator yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas. Terus, gimana caranya kita memilih jurnal yang benar? Ciri-ciri jurnal bereputasi versus jurnal predator. Jurnal predator sering menjanjikan publikasi cepat, tanpa review yang ketat, dan meminta biaya tinggi tanpa transparansi. Tools untuk mengecek kredibilitas jurnal. Untuk memastikan atau sekedar melampiaskan rasa penasaran, biasanya gunakan tools seperti Skimago, DOAC, dan Bills. List untuk memverifikasi kredibilitas jurnal. Memeriksa impact factor dan quartile jurnal. Pastikan jurnal memiliki impact factor yang valid dan masuk dalam kategori Q1 atau Q2 sesuai bidang penelitian. Tips memilih jurnal yang sesuai. Pilih jurnal yang sesuai dengan skop riset, memiliki waktu review yang jelas, serta reputasi yang baik. Oke, sekarang kita sudah tahu nih cara memilih jurnal yang tepat. Tapi bagaimana dengan proses penulisannya? Chapter 3, Menulis artikel yang berpeluang diterima. Menulis artikel ilmiah bukan sekedar merangkai kata-kata. Ada format, struktur, dan standar internasional yang harus diikuti. Kesalahan kecil saja bisa membuat artikel kita ditolak. Jadi, bagaimana caranya supaya artikel kita tuh menarik dan punya peluang besar untuk diterima? Struktur artikel ilmiah yang sesuai dengan standar internasional. Artikel harus memiliki struktur yang jelas, mulai dari abstrak hingga referensi. Teknik membuat abstrak dan judul yang menarik. Judul yang menarik bisa meningkatkan peluang diterima. Pilih kata-kata yang ringkas tetapi mencerminkan inti penelitian. Menyusun tinjauan pustaka dengan referensi terkini. Gunakan referensi terbaru agar tinjauan pustaka tetap relevan dengan perkembangan penelitian. Gunakan AI dan software pendukung. Gunakan Zotero, Mendeley, Grammarly, atau ChatGPT untuk mendesain artikel dengan lebih efektif. Setelah artikel selesai, langkah berikutnya adalah menghadapi proses review. Bagaimana cara kita menghindari penolakan? Persoalan terkait menghindari penolakan dari reviewer ada berbagai cara dan trik. Tidak cuma itu aja, penyiapan strategi juga penting untuk bisa menembus approval dari review agar naskah jurnal kita bisa publish dan semestinya. Untuk itu ada kabar baik, akan ada webinar eksklusif yang membahas level up publikasi, paper accepted, paduan praktis dosen pemula lolos publikasi di jurnal internasional bereputasi. Dalam webinar ini, kita akan kupas tuntas tentang menerbitkan artikel pada jurnal internasional bereputasi, terhindar dari jurnal predator dan joki jurnal, menghindari bolak-balik revisi dari peer review, dan menyusun artikel berkualitas. Acara ini akan berlangsung pada hari Selasa 22 April 2025 secara daring via Zoom dengan narasumber ahli Prof. Rudi Agung Nugroho, SSI, MSc, dan PhD. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan insight berharga dan langsung praktik bersama. Daftar sekarang juga, link ada di bawah ini dan sudah dicantumkan di deskripsi di bawah ini. Chapter 4, Strategi menghindar penolakan dari reviewer. Saat artikel kita masuk ke tahap review, inilah saatnya yang paling menentukan. Banyak yang gagal karena tidak siap dengan revisi. Nah, gimana caranya menghadapi proses ini? Kesalahan umum yang menyebabkan paper ditolak. Beberapa kesalahan umum adalah kurangnya pembaruan, metode penelitian yang kurang jelas, dan kesalahan teknik dalam penulisan. Cara menghadapi reviewer dan melakukan revisi. Tanggapi komentar reviewer dengan sopan, jelaskan perbaikan yang dilakukan, dan kirim revisi dengan baik. Contoh email efektif untuk editor jurnal. Gunakan komunikasi profesional dan langsung pada poin saat berkorespondensi dengan editor jurnal. Artikel diterima, tetapi bagaimana cara memastikan penelitian kita mendapat citasi lebih banyak?
Chapter 5, meningkatkan citasi dalam publikasi. Artikel yang diterbitkan tidak otomatis mendapatkan banyak citasi. Kita harus proaktif dalam mempromosikan penelitian kita. Cara meningkatkan visibilitas paper. Sebarkan paper di jaringan akademik dan komunitas penelitian. Mengoptimalkan Google Scholar, ResearchGate, dan Academia Edu. Gunakan platform akademik untuk menjangkau lebih banyak pembaca. Mempromosikan artikel mulai konferensi dan media sosial akademik. Konferensi dan seminar adalah cara yang bagus untuk memperkenalkan penelitian kita ke komunitas yang lebih luas. Chapter 6, kesimpulan perjalanan publikasi jurnal internasional 2025. Dari memilih jurnal hingga menulis artikel yang sesuai dengan standar, semua butuh strategi yang tepat. Tidak ada jalan instan untuk sukses dalam publikasi jurnal. Namun, dengan perencanaan yang matang, pemilihan jurnal yang benar, serta penulisan artikel yang sesuai dengan standar, peluang kita untuk diterima semakin besar. Itulah perjalanan publikasi jurnal internasional. Memang ribet, membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Belum banyak catatan yang wajib diperhatikan supaya jurnal yang udah Anda buat tidak ditolak mentah-mentah oleh publisher. Namun, di balik itu semua banyak sensasi menarik yang membuat Anda akan ketagihan untuk terus membuat jurnal secara berkala hingga berada di titik kepuasan dalam melakukan publikasi di tingkat internasional. Gimana? Sobat dosen sudah mulai tertarik dengan publikasi jurnal internasional? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen di bawah ini. Apabila perlu ada yang kita kulik lagi tips-tips lainnya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik. Sampai jumpa di konten video selanjutnya.